Tidak boleh ada seorang yang pintarnya seperti apapun juga, menghitung apa-apa, tidak memasukkan faktor X. Orang yang kerjasama dengan orang itu nggak akan mau kerjasama, karena dia orang sombong. Saudara, faktor X dan biaya tak terduga buat kitab suci kita, itulah Tuhan kita. Artinya begini, untuk apa saja dalam hidup ini, jangan lupa pernah melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena dia faktor X-nya. Di dalam keterbatasan kita, ketidakmampuan kita untuk melihat sejam kemudian setelah ini terjadi apa, kita tidak pernah tahu. Maka di situ faktor X itu harus kita perhitungkan baik-baik. Mereka boleh berkata apa saja tentang faktor X, tapi saya yakinkan faktor X itu adalah Tuhan. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang kita nggak bisa lihat, tetapi kita harus percayai bahwa Dia ada. Nah, itu namanya Tuhan. Sampaikan nanti kepada anak-anak kita, kalau saudara-saudara punya anak, ada faktor X. Sekaya-kayanya saudara nanti jadi orang tua, ingat tetap harus ada faktor X dalam hidup ini. Kalau dari kecil anak-anak kita persiapkan dengan itu, hasilnya luar biasa. Yohanes pasal yang ke-15. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-15. Tadi sebelum saya beralih, saya ulangi lagi. Kekristenan bukan agama. Maka itu kita bukan orang beragama, tapi kita orang yang bertuhan. Nah, untuk bisa mengenal Tuhan, cuma ada satu cara, bergaul. Saudara, tidak ada filosofi apapun di dunia yang bisa membantah. Untuk bisa mengenal seseorang, itu harus bergaul dengan orang itu, bukan mempelajari orang itu. Setuju? Kita bisa belajar tentang Soekarno, ada bukunya. Kita bisa belajar tentang George Washington, ada bukunya. Kita bisa belajar tentang Golda Meir, Perdana Menteri perempuan pertama Israel. Sebentar lagi Israel akan punya Perdana Menteri perempuan yang kedua. Masih muda orangnya, akan dipilih dalam beberapa hari ini. Tapi mempelajari orang-orang dengan buku-bukunya, bisa nggak kita mengenal dia? Maka itu untuk bisa mengenal hanya ada satu cara, bergaullah dengan orang itu. Maka itu hal yang pertama ditulis oleh Alkitab adalah pergaulan. Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Yohanes pasal 5, sebentar. Yohanes 15, saya salah. Maaf, terima kasih sudah mengingatkan saya. Berarti saudara betul-betul taruh perhatian. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, saya mau katakan kalimat ini. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya harap hari ini kita semua mempunyai satu konsep tentang Tuhan, bukan tentang agama. Maka itu agama itu nggak bisa diperdebatkan. Karena agama nggak bisa didudukkan bersama-sama untuk mencapai satu titik. Tidak mungkin. Sebab agama itu sebuah hakikat yang dipercayai, bukan dipikirkan atau dibuatkan teorinya. Maka itu jangan pernah mimpi untuk menyatukan semua agama di dunia dalam satu konsep. Tidak mungkin. Tapi Tuhan itu beda. Kalau semua manusia dengan rendah hati mau mencari Tuhan, Tuhan pasti akan menemui orang itu. Sebab tentu cuma satu. Nah, kita lihat kembali ayat ini. Sepertinya Tuhan itu diktator. Kalau dia berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Masalahnya bukan diktator atau tidak. Masalahnya begini. Sama seperti semua perusahaan. Saudara, produk apa saja, justru makin terkenal sebuah produk, makin terkenal sebuah merek, maka ciri utama keterkenalan mereka adalah ketergantungan. Yang belajar ekonomi akan tahu ini. Saya ulangi, makin terkenal sebuah merek perusahaan, maka tanda satu-satunya adalah makin tergantung semua produk itu pada perusahaan itu. Kenapa? Karena makin mahal sebuah produk, nilainya, jumlah, dan mutunya, maka perusahaan itu akan menjaga kualitas. Nah, untuk menjaga kualitas, maka perusahaan itu pasti memberi peraturan. Jangan coba-coba pakai spare part yang lain. Jadi Kristen bukan agama, karena Tuhannya dipanggil Papa. Maka itu hubungan kita dengan Papa di surga, dengan Tuhan harus dengan sebagai anak dengan orang tua. Oke? Mari kita